Pria itu asal menulis satu huruf, lalu menyuruh wanita pergi ke bank dunia memilih hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Namun wanita mengira itu hanya penipuan, dan langsung meremas kertas tanda tangan itu lalu membuangnya ke tanah. Tanpa mereka sadari, semua itu dilihat oleh seorang gadis kecil. Demi membuktikan ucapan pria itu, gadis kecil diam-diam pergi ke bank dunia. Dan ternyata ia benar-benar menukarkan tanda tangan itu dengan harta tak terhitung. Ternyata pria itu adalah pemimpin Darvain, namun ia selalu menyembunyikan identitasnya, demi memberi kehidupan damai bagi istrinya. Hari itu ia seperti biasa mencuci pakaian untuk wanita di depan desa, lalu ditertawakan oleh kakak iparnya. Kakaknya berkata bahwa saat pesta ulang tahun ayah mereka besok, ia akan mencarikan pria kaya untuk wanita dan menyuruhnya menceraikan suami. Namun wanita sangat mencintai pria itu, meski sering berdebat. Cinta mereka tak pernah berubah. Saat itu pria berkata, hadiah ulang tahunnya nanti pasti membuat semua orang terkejut. Setibanya di rumah, pria membuka kotak perhiasan. Namun karena menganggap uang bukan apa-apa, ia merasa semua itu terlalu norak. Wanita melihatnya dan mengira itu hadiah untuk ayahnya. Lalu berkata semua itu bahkan tak layak seharga $200. Padahal itu semua adalah karya unik dari para master. Bernilai tak ternilai dan tak bisa dibeli dengan uang. Namun wanita tetap khawatir akan salah paham, dan memaksa pria tidak menjadikan itu sebagai hadiah. Melihat itu pria pun menulis satu huruf di atas kertas, lalu menyuruhnya esok hari pergi ke bank dunia, dan minta manajer membantunya memilih hadiah. Wanita mengira itu candaan, dan tidak mengindahkannya. Lalu berkata biar dia sendiri yang mengurus semuanya. Namun setelah mereka pergi, gadis kecil memungut kertas itu. Keesokan harinya, saat ayah tidak di rumah, gadis kecil diam-diam pergi ke bank dunia. Ia menunjukkan kertas itu dan minta manajer membantunya memilih hadiah. Satpam yang melihatnya langsung membuang kertas itu, dan hendak mengusir gadis kecil. Tiba-tiba manajer muncul, dan setelah melihat tanda tangan, langsung sadar bahwa itu adalah putri pemimpin Darvain. Satpam masih mengira gadis itu penipu, namun langsung ditampar oleh manajer. Manajer lalu memperingatkan agar tidak berlaku kasar. Kemudian ia mengambil berbagai mutiara, batu giok dan permata dari etalase, dan berkata gadis itu boleh memilih apapun yang ia suka. Gadis kecil yang tak paham nilai barang, akhirnya memilih berlian paling mengkilap. Manajer bertanya berapa banyak yang ia inginkan. Gadis itu langsung membuka tas, dan minta agar tasnya diisi penuh. Di saat yang sama, pria menyuruh bawahannya menyiapkan 50 kotak anggur paling mahal, untuk dikirim ke pesta ulang tahun mertuanya. Pesta pun dimulai. Menantu pertama memberikan giok rui. Ayah mertua tampak senang menerimanya. Putri kedua dan suaminya memberikan satu mobil. Meski tidak terlalu suka, ayah mertua tetap menerimanya. Lalu menantu ketiga membawa anggur langka favorit ayah. Ayah mertua sangat senang. Namun keluarga wanita belum juga muncul. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya datang. Namun pria hanya membawa 2 botol anggur murah. Ayah mertua langsung kecewa berat, merasa dipermalukan di depan tamu. Ia langsung menyuruh mereka meletakkan hadiah lalu pergi. Tamu-tamu langsung diajak makan malam, demi menjaga martabat istrinya. Pria berkata bahwa ia sudah menyiapkan 50 kotak anggur edisi terbatas. Tamu-tamu malah menertawakannya. Ayah mertua pun naik pitam, menyebut pria itu tidak bisa cari uang, bahkan suka berbohong. Demi menjaga nama baik keluarga, ia memaksa wanita menceraikan pria itu, dan mengusirnya dari rumah. Di saat itu, gadis kecil tiba-tiba muncul, lalu tanpa ragu-ragu, menuangkan semua berlian dari dalam tas ke lantai.